Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Imam Muslim, masih dalam kitab Al-Fadhail, bab yang ke-34, yaitu bab fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yumha biya al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-aqib wal-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku adalah Muhammad dan juga aku adalah Ahmad dan aku adalah Al-Mahi yang denganku dihapuskan atau dihilangkan kekufuran. Wa anal Hashir, dan aku adalah Hashir yang manusia dikumpulkan setelah zamanku. Wa anal aqib, dan aku adalah aqib, yaitu yang tidak ada nabi setelahnya. Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memiliki 5 nama di sini. Ya, Rasulullah SAW memiliki 5 nama. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, di mana Muhammad dan Ahmad asal katanya sama, yaitu dari kata hamida yahmadu, yaitu memuji. Muhammad yaitu orang yang dipuji, Ahmad yang terpuji, yang paling terpuji. Nabi SAW diberikan nama oleh Allah SWT Muhammadun, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Allah SWT mengatakan, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad tidaklah beliau salah seorang bapak dari laki-laki di antara kalian, kata Allah SWT. Tapi beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ini nama Muhammad Allah sebutkan dalam Al-Quran. Juga dalam akhir surah Al-Fatah Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad dan orang yang bersama beliau tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka.
Maka Allah SWT menyebutkan nama Nabi ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab dan surah Al-Fatah. Muhammad. Kemudian Ahmad. Allah sebutkan nama Ahmad dalam surah Shaf. Allah SWT katakan, wa idz qala Isa ibnu Maryam, Allah SWT katakan, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surah Shaf Allah katakan, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu Nabi Isa memberikan kabar gembira bahwasanya akan datang nabi setelah aku nantinya yang bernama Ahmad. Maka Ahmad dan Muhammad artinya sama, ya, dari kata hamida, memuji. Maka Nabi Isa mengatakan nama nabi yaitu Ahmad. Dalam Al-Quran disebutkan Muhammad, ya, namanya sama, artinya sama. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini, dalam hadis ini Nabi memiliki nama, ya, Muhammad dan Ahmad. Kemudian juga yang ketiga disebutkan dalam hadis ini ana al-mahi, al-mahi, yaitu yang dihapuskan denganku kekufuran, di mana lewat perantara Rasulullah SAW Allah SWT menghilangkan atau menghancurkan kekufuran di muka bumi dengan risalah Islam sampai ke seluruh dunia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Allah SWT yang mengutus Nabi liyudhhirahu 'alad din, untuk memenangkan agama itu di atas seluruh agama yang ada. Maka Nabi SAW adalah Al-Mahi, yang dengan beliau keimanan dan keislaman tersebar ke seluruh penjuru bumi, di mana risalah beliau tidak hanya khusus kepada orang-orang Arab, tidak hanya khusus kepada kaum beliau saja, sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sebelum Rasulullah itu untuk kaumnya saja, tapi Rasulullah tidak. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Maka risalah Nabi itu adalah mencakup seluruh manusia, bahkan termasuk jin. Maka dengan perantara beliau Allah SWT mengeluarkan manusia dari minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya Islam. Ini arti dari Al-Mahi, yang dengan beliau menghilangkan kekufuran. Wal hasyir alladzi yuhsyarun nasu ala aqibi, yaitu al-hasyir artinya yang menghimpun, yang mengumpulkan. Nabi di sini menjelaskan, akulah yang akan manusia dihimpun, dikumpulkan setelah aku, kata Nabi SAW, setelah zamanku, di mana ini makna yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya al-hasyir artinya yuhsyarun nas ala aqibi. Aqibi artinya di sini adalah zamani atau zamani nubuwati wa risalati, yaitu manusia dikumpulkan setelah kenabianku, setelah zamanku, di mana Rasulullah SAW nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelah beliau. Maka menunjukkan bahwasanya manusia dikumpulkan oleh Allah SWT di mahsyar itu sangat dekat. Makanya Nabi SAW mengatakan
bu'ithtu baina yaday sa'ah kahataini, kata Nabi. Aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jari ini, kata Nabi. Dua jari dekat, tidak ada perantara, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Bagaimana Nabi SAW diutus dan hari kiamat sangat dekat. Yuhsyarun nas ala aqibi, bahwasanya manusia akan segera dikumpulkan di akhir zaman. Ya, setelah kenabian Nabi SAW tidak ada nabi setelah beliau, dan manusia segera dikumpulkan. Beliau adalah nabi akhir zaman yang di zaman beliau atau di zaman umat beliau akan terjadi hari kiamat. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Bahwasanya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Nabi tadi mengatakan, aku diutus antara aku dan hari kiamat seperti dua jari, jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat. Bagaimana kita hidup di akhir zaman, di mana seorang ketika dia meninggal, kemudian seolah-olah dia tidur, kemudian tiba-tiba terjadi hari kiamat, tidak terasa, maka kiamat itu sangat dekat. Maka ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya manusia dikumpulkan itu setelah aku, kata Nabi SAW. Maka kehidupan di dunia itu sangat singkat dan tidak terasa. Kita bisa bayangkan kalau seorang tidur, kemudian dia terbangun, berapa lama dia tidur? Kita sebutkan ketika membahas surah Al-Kahfi 309 tahun tidur, tapi ketika ditanya berapa lama kamu tidur, sehari atau separuh, sebentar. Orang yang tidur tidak merasakan lama. Begitu hari kiamat, begitu sangat dekat. Maka Nabi SAW mengatakan, anal hasyir, akulah hasyir yang manusia dikumpulkan setelah kenabianku, setelah zamanku, kata Nabi. Menunjukkan bahwasanya hari kiamat sangat dekat. Di mana seorang ketika dibangkitkan, ya seolah-olah dia bangun dari tidurnya, tidak terasa, dan dia mengatakan, siapa yang membangunkan kami? Man ba'athana min marqadina hadza, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Kalau kita tidur coba sebentar rasanya, padahal semalaman begitu. Wa anal aqib wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Dan aqib, ya, kata wal aqib laisa lahu nabiyyun ini adalah penafsiran dari perawi hadis, ya. Ini adalah penafsiran dari perawi hadis. Dalam riwayat yang lain itu Nabi yang mengucapkannya, yaitu al-aqib laisa alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yaitu yang tidak ada nabi setelahnya. Dalam riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Muslim, riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamma lana nafsahu asma. Nabi SAW, kata Abu Musa al-Asy'ari, menyebutkan kepada kami nama beliau, beberapa nama. Faqala ana Muhammadun wa ana Ahmad wal muqaffi wal hasyir wa nabiyyu taubah wa nabiyyu rahmah. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Wal muqaffi, kata Imam An-Nawawi di sini, beliau menyebutkan perkataan dari Imam Ibnul Arabi Al-Maliki,
Bahwasanya al-muttabi yaitu yang mengikuti nabi sebelumnya, al-muqaffirnya yang mengikuti nabi sebelumnya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mengikuti nabi-nabi sebelumnya dalam risalah, tauhid dan akidah sama. Makanya Nabi dikatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan nabi-nabi sebelumnya dari kitab Taurat. Apa yang dibenarkan? Risalah tauhid, bahwasanya seluruh nabi dan rasul semuanya diutus untuk menyuruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seluruh rasul, di mana setiap rasul itu menyuruh manusia, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi syaitan atau taghut. Maka al-muqaffi artinya aku mengikuti nabi sebelumnya dalam hal menyuruh manusia kepada tauhid, menjauhkan diri dari syirik. Itu dakwah seluruh para nabi dan rasul, hanya syariat yang berbeda secara detail, tapi secara umum juga sama. Secara syariat, secara umum sama, ada salat, ada puasa, sama. Tapi yang membedakan adalah rincian syariat yang berbeda. Adapun akidah sama, iman bahwasanya seluruh para nabi dan rasul mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT. Ini makna muqaffi, aku mengikuti nabi sebelumnya. Wal hasyir tadi yang dikumpulkan manusia di zamanku setelah kerasulanku. Wa nabiyyut taubah, dan aku adalah nabiyyut taubah, nabi yang membawa kepada taubat, mengajak manusia untuk bertobat kepada Allah SWT. Wa nabiyyur rahmah, dan nabi yang menyebarkan rahmat, kasih sayang kepada manusia. Dan Nabi SAW sendiri disifati oleh Allah SWT dalam akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi SAW salah satunya adalah raufur rahim, yang sangat penyayang kepada manusia. Maka Nabi, di antara nama Nabi adalah Nabiyyut Taubah wa Nabiyyur Rahmah, Nabi yang menyebarkan kasih sayang kepada manusia. Bagaimana syariat Nabi juga syariat yang penuh kasih sayang, syariat yang tidak memberatkan. Kalau kita bandingkan syariat Nabi SAW, syariat kita, syariat umat Islam dengan umat Yahudi, Nasrani dan umat-umat sebelumnya sangat berat. Maka syariat kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Maka ini sebuah kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasul SAW, di mana umat Rasul itu syariatnya tidak berat, karena memang nabinya membawa rahmat, kasih sayang dan kemudahan kepada umat. Kemudian bab selanjutnya, bab ilmuhu sallallahu alaihi wasallam billahi ta'ala wa syiddati khasyatihi wa syiddatu khasyatihi. Bab tentang ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, dan bagaimana sangat takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran fatarakhasa fihi fabalagha dzalika nasan min ashabihi ka'annahum karihu wa tanazzahu anhu fabalaghahu dzalika faqama khatiban faqala ma balu rijalin balaghahum anni amrun tarakhastu fihi wa karihtu fakarihuhu wa tanazzahu anhu fa wallahi la ana a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyah. Nah, sebelum kita lanjutkan bab ini, lupa ya, ada satu hal yang penting yang kita sebutkan tadi. Ketika menyebutkan nama-nama Nabi, ya, Nabi menyebutkan aku adalah Nabi, aku adalah Muhammad, Ahmad, kemudian Al-Hashir, Al-Aqib,
kemudian Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah. Para ulama mengatakan satu hal yang sangat penting. Bahwasanya Nabi menyebutkan nama-nama beliau, maka hendaknya kita menyebut nama Nabi atau memanggil Nabi dengan nama-nama yang ada itu, tidak memanggil dengan nama yang lain, tidak membuat-buat nama baru. Karena ada sebagian yang mengatakan memberi nama Nabi itu Toha misalnya, atau Yasin atau apalah. Itu tidak benar. Tidak ada dalil bahwasanya nama Nabi itu adalah Toha. Ini keliru. Karena tentunya kita menamakan seseorang dengan nama yang sudah ada, yang dia ridho dengan nama itu. Nama kita sudah ada, misalnya nama kita Ahmad, diganti orang kan kita nggak suka. Kalau nama kita tidak suka diganti sama orang, bagaimana dengan nama Nabi? Nabi sudah ada namanya. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Hashir, aku adalah Mahi, aku adalah Aqib, aku adalah Muqaffi, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah. Itu sudah nama Nabi. Jangan ditambah-tambah, jangan dinamakan Nabi dengan nama yang tidak ada Nabi sebutkan. Sebagaimana kita marah kalau dinamakan dengan nama yang bukan kita, Nabi tentunya lebih lagi. Dan itu lebih lagi adalah Allah SWT. Kalau saja nama Nabi itu mengikuti apa yang sudah beliau sebutkan, nama Allah juga begitu. Kita menamakan Allah dengan nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak boleh kita tambah-tambah nama Allah. Atau kita rubah-rubah maknanya, atau kita takwil tafsirnya, maksudnya. Nabi sendiri beliau menyebutkan nama Muhammad, Ahmad, kemudian Mahi. Apa maksudnya Mahi? Sudah disebutkan. Maka itu tidak boleh dirubah. Kita menamakan Rasul dengan nama yang sudah beliau sebutkan. Beliau perkenalkan nama beliau kepada kita, sebutkan itu. Jadi ada berapa nama Nabi tadi? Muhammad, Ahmad, kemudian Hashir, Al-Mahi, kemudian Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah. Udah 8 nama. Tidak ditambah. Tidak ditambah dengan Toha ya. Karena ada yang mengatakan Nabi itu Toha. Itu memanggil Nabi dengan nama yang bukannya. Maka tidak boleh. Begitu juga nama Allah SWT tentunya lebih lagi untuk tidak boleh ditambah, tidak boleh dirubah-rubah. Ini nama. Hendaknya kita memanggil Nabi dengan nama yang sudah beliau sebutkan. Begitu juga nama Allah SWT. Maka ini suatu hal yang penting yang perlu kita pahami, bahwasanya Nabi SAW sudah menyebutkan nama beliau, maka kita panggil Nabi dengan nama beliau. Dan subhanallah, Allah SWT menyebutkan nama yang paling utama dalam Al-Quran, Muhammad dan Ahmad. Itu yang Allah sebutkan nama itu di dalam Al-Quran. Dan Allah SWT tidak pernah memanggil nama Nabi, memanggil ya dengan nama Nabi langsung, tidak pernah. Dan itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu punya keutamaan tersendiri. Allah tidak pernah memanggil dalam Al-Quran ya Muhammad, enggak pernah. Yang ada ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Hanya Allah menyebutkan nama tapi bukan panggilan. Muhammadur Rasulullah tadi, tapi itu bukan panggilan, itu khabar. Ini menunjukkan juga kata para ulama bahwasanya nama Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW itu Nabi yang paling istimewa di antara seluruh para Nabi. Karena Nabi-Nabi yang lain dipanggil namanya, ya Nuh, ya Lut, ya Ibrahim, ya Adam, dipanggil namanya oleh Allah SWT. Makanya para sahabat juga nggak pernah memanggil nama Nabi. Bagaimana mereka memanggil Nabi? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan ini namanya adab kepada Rasul. Allah sendiri nggak pernah memanggil nama Nabi. Manggil Nabi gimana? Ya Rasul, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu semua dalam Al-Quran. Tidak pernah Allah mengatakan dalam Al-Quran ya Muhammad, nggak ada. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan Rasulullah SAW dan bagaimana Allah SWT
memuliakan Rasulullah SAW, ya tidak memanggil dengan nama. Begitu juga para sahabat, tidak memanggil nama. Tidak pernah para sahabat memanggil Rasul itu ya Muhammad. Yang memanggil ya Muhammad berarti apa? Orang Arab Badui biasanya, atau orang-orang munafik, orang Yahudi. Mereka bertanya kepada Nabi, ya Muhammad. Itu jelas bukan sahabat itu. Jadi memang kalau kita baca hadis, yang memanggil Nabi dengan namanya itu bukan sahabat. Dalam artian bukan sahabat Nabi yang mereka mungkin orang-orang Arab Badui, ya, orang Arab Badui. Sebagaimana dalam hadis Jibril, yang manggil itu adalah Jibril, tapi dalam bentuk ya, orang Arab Badui. Kemudian yang manggil dengan nama Nabi orang-orang Yahudi atau orang-orang munafik, ya Muhammad. Tapi seluruh sahabat Rasulullah SAW itu memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka ini penghormatan kepada Nabi SAW. Penghormatan. Dan bagaimana Allah SWT sangat mengagungkan Rasulullah SAW, tidak memanggil dengan nama beliau. Hanya memanggil dengan ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi. Ini penghormatan kepada Rasulullah SAW. Dan inilah juga bentuk penghormatan ya kepada Nabi. Bagaimana kita menghormati Nabi SAW, yaitu dengan memanggil nama beliau atau menyebutkan nama beliau yang beliau sebutkan ya. Tidak menambah nama beliau dengan nama yang lain. Itu adalah penghormatan ya kepada beliau di sini. Kemudian bab tentang ilmu Nabi SAW tadi disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan Rasulullah SAW membuat suatu hal atau suatu ketika Rasulullah SAW membuat sesuatu atau mensyariatkan sesuatu, kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan. Kemudian hal tersebut sampai kepada beberapa orang sahabat Nabi SAW. Maka seolah-olah mereka tidak suka hal tersebut dan menjauhkan diri darinya. Maka hal tersebut kemudian sampai kepada Nabi berita itu. Maka Rasulullah SAW berdiri berkhutbah dengan mengatakan, ada apa dengan beberapa orang yang sampai kepada mereka urusanku, kemudian aku memberikan keringanan dalam urusan tersebut, kemudian mereka tidak suka dan menjauhkan diri darinya. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT. Dalam riwayat yang lain juga dari Aisyah, Nabi SAW ketika itu sampai marah. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghadiba hatta bana al-ghadab fi wajhihi. Sampai Nabi itu marah dan kelihatan marah di wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan, ma baru aqwamin yarghabu amma rukhisa li fihi. Ada apa dengan beberapa kaum yang mereka tidak suka terhadap sesuatu yang aku berikan rukhsah, keringanan di dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah dan yang paling takut kepada Allah SWT. Maka hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW beliau mensyariatkan sesuatu, kemudian beliau memberikan rukhsah. Apa sesuatu itu? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah, ya Allah disebutkan ini pendapat beberapa para ulama, yaitu bolehnya berbuka bagi orang yang musafir ketika bulan Ramadan. Sebagaimana ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya yang dimaksud ini adalah bolehnya seorang laki-laki mencium istrinya ketika dia sedang berpuasa. Di sini disebutkan
Tapi yang paling inti dalam hal ini adalah bahwasanya Nabi SAW mensyariatkan sesuatu, kemudian di dalamnya ada rukhsah. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang Allah syariatkan. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya syariatkan, kemudian di dalamnya ada rukhsah, maka hendaknya kita menerima rukhsah tersebut. Tidak membenci rukhsah tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya di dalam Islam atau ya secara umum manusia itu memiliki beberapa watak. Manusia itu minimal 3 watak. Watak yang pertama adalah mereka yang sukanya dalam beribadah atau dalam semua hal itu inginnya yang susah-susah, yang sulit-sulit. Dengan beranggapan bahwasanya yang susah dan sulit itulah yang sempurna. Itu ada tipikal manusia seperti itu. Dia pengennya yang susah-susah, yang sulit-sulit, yang berat-berat, dengan keyakinan itulah yang paling sempurna. Yang kedua, kebalikan. Tipikal manusia sukanya yang santai-santai, yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Ini 2 kutub yang berlawanan. 2 tipikal yang sangat berlawanan. Yang ketiga adalah yang pertengahan, itulah yang benar. 2 sifat yang pertama ini adalah sifat yang berlebihan. Ada orang yang berlebihan, terlalu menyusahkan diri dan sebagainya. Ada yang terlalu menganggap remeh, menganggap enteng. Ini juga salah. Maka dalam beragama itu pertengahan. Allah SWT mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kepada anda kesusahan, tapi Allah menginginkan kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Dan Allah tidak menjadikan di dalam agama ini bagi kalian sesuatu yang haraj, yang memberatkan. Juga Nabi SAW mengatakan, wala yushaddu hadzal din illa ghalaba. Wala yushaddu hadzal din ahadun illa ghalaba. Tidaklah ada seorang yang ingin menyusahkan dirinya dalam agama ini kecuali dia akan kalah. Inna hadzal din yusrun, kata Nabi. Sungguhnya agama ini mudah. Maka ini adalah tipikal yang tidak benar, yang tidak baik. Seorang yang dia memberatkan diri, menyusahkan diri yang itu di luar batas syariat. Di mana syariat ketika sudah disyariatkan, ketika ada rukhsah, keringanan, misalnya seorang dibolehkan dia berbuka ketika dia safar di bulan Ramadan. Maka ini bentuk rukhsah. Maka tidak boleh seorang memaksakan dirinya untuk berpuasa. Ada orang yang dia memaksakan diri. Bukan berarti tidak boleh berpuasa ketika safar. Boleh. Karena Nabi juga pernah berpuasa ketika safar. Tapi kalau seandainya seorang itu dengan dia berpuasa malah dia lebih susah, berat baginya, maka itu tidak baik baginya. Mestinya dia berbuka. Kenapa dia memberatkan dirinya? Kenapa dia menyusahkan dirinya? Itu dilarang. Tapi ada sebagian orang yang tipikalnya seperti itu. Padahal sudah ada rukhsah, keringanan. Seolah-olah dia menganggap apa? Itu keringanan itu suatu hal yang dianggap main-main. Tidak tentunya. Ketika syariat sudah mensyariatkan, membolehkan, berarti kita menerima rukhsah. Maka ini disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Aisyah mengatakan ada sebagian orang yang dia Nabi mensyariatkan sesuatu, kemudian diberikan rukhsah, kemudian dia tidak suka dengan rukhsah tersebut. Makanya ini disebutkan juga ketika perkara puasa tadi. Ketika Nabi safar, kemudian ini disebutkan kisah ini ketika Fathul Mekah, di mana Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan.
Nabi ketika itu dan para sahabat berpuasa dalam perjalanan. Tapi sampai berita kepada Nabi SAW dalam perjalanan itu bahwasanya sebagian sahabat itu tidak kuat. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Dan itu terjadi setelah sholat asar. Maka apa? Nabi memerintahkan sahabat yang tidak mampu untuk berpuasa berbuka. Tapi kata sebagian sahabat apa? Masih ada yang berpuasa. Maka Nabi SAW setelah sholat asar mengangkat minumnya, beliau di atas kendaraannya, beliau mengangkat kemudian minum. Supaya dilihat oleh seluruh sahabat ketika itu. Kemudian setelah minum, setelah sholat asar. Nabi mengatakan, siapa yang masih berpuasa, kata Nabi, ulaika usad, mereka lah orang yang bermaksiat. Bermaksiat kepada siapa? Kepada Rasul, karena tidak taat. Ini perkara tentunya khusus. Kenapa? Karena Nabi ingin ya para sahabat itu, karena besok mau Fathul Mekah, membebaskan kota Mekah, supaya mereka kuat, dan begitu juga beliau sampai kepada beliau berita bahwasanya orang-orang sebagian besarnya nggak kuat puasa, tapi masih ada yang berpuasa, memaksakan diri mereka, sampai Nabi sendiri beliau membatalkan puasa. Dan memperlihatkan itu kepada seluruh sahabat. Supaya mereka juga ikut berbuka. Kata Nabi, kalau seandainya masih ada yang berpuasa, Nabi katakan, ulaika usad. Mereka itulah orang yang bermaksiat kepadaku. Karena ini rukhsah, keringanan. Dan Anda sudah payah, sudah capek, tidak bisa. Maka jangan dipaksakan. Maka syariat ini Allah katakan apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada Anda kemudahan. Ketika dalam safar, kalau kita nggak mampu berpuasa, berbuka saja. Nanti ganti di hari yang lain. Ketika tidak safar lagi. Ini syariat Islam. Ya. Bagaimana syariat memberikan kemudahan kepada kita. Maka faedah dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW memberikan atau menjelaskan kepada kita bahwasanya syariat Islam ini ada rukhsah, maka hendaknya diterima. Kemudian adapun orang-orang yang tidak suka, maka ini Nabi SAW memberikan peringatan kepada mereka. Maka tidak boleh kita membenci sesuatu yang di situ ada kemudahan dari syariat. Karena tentunya secara umum orang yang membenci syariat nggak boleh. Ya bisa jatuh kepada kekufuran. Rukhsah bagian dari syariat. Membenci rukhsah itu termasuk membenci syariat. Karena tadi ada tipikal orang yang dia menganggap rukhsah itu adalah suatu hal yang menurut dia tidak baik dan sebagainya, atau tidak konsisten lah dan sebagainya, macam-macam. Tidak, ketika sudah ada syariat, Allah SWT memberikan kemudahan, Rasul memberikan kemudahan, maka hendaknya kita tidak boleh memberatkan diri. Termasuk juga apa? Ada sebagian orang yang membenci atau tidak suka, atau yang lebih hebat lagi, yang lebih berbahaya lagi apa? Mengharamkan sesuatu yang mubah. Walaupun itu untuk dirinya sendiri, itu tidak boleh. Ada sesuatu yang misalnya itu mubah hukumnya, makanan, minuman, atau apapun. Maka tidak boleh dia mengharamkan untuk dirinya atau menganggap itu suatu hal yang haram. Kecuali kalau dia tidak suka, lain lagi. Beda ya. Tapi dia tidak sampai mengharamkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika dihidangkan kepada beliau dhab, ya, dhab itu gurun, kadal gurun. Nabi ketika itu enggak makan. Yang makan adalah Khalid bin Walid. Ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau tidak makan? Nabi, saya enggak suka. Tapi bukan berarti mengharamkan. Ada sebagian orang yang dia mengharamkan, saya mengharamkan ini buat diri saya, enggak boleh. Karena Allah SWT yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, bukan manusia.
Beda dengan tidak suka, itu lain lagi. Kita punya selera masing-masing, itu terserah. Tapi itu bukan mengharamkan. Jadi mengharamkan yang mubah itu tidak boleh. Karena sekali lagi apa? Haram dan halal itu hak Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Anda nggak suka, ya silahkan saja. Tidak mengkonsumsinya. Tapi tidak mengharamkannya kepada orang lain. Maka ini syariat. Ya. Syariat Islam ya sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Maka kita hendaknya menerima, mengikuti syariat. Tidak membuat syariat yang baru. Apalagi dengan itu yang berkaitan mungkin dengan makanan, minuman. Atau yang membuat syariat. Mereka membuat syariat-syariat yang baru. Membuat ajaran-ajaran yang baru atau membuat ritual-ritual tertentu. Ada orang-orang yang mereka puasa katanya puasa mutih. Tidak berbuka kecuali yang putih-putih saja, yang bening, makan nasi putih, minum air putih, sudah. Diharamkan saya tidak makan lauk, tidak makan ikan, tidak makan rendang, tidak makan daging. Ini enggak benar. Puasa mutih seperti itu enggak ada syariatnya. Itu berarti Anda mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa Anda mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dan Rasulnya? Maka ini termasuk apa? Berlebihan. Kemudian Nabi dalam hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW menegur para sahabat tadi. Yang sampai kepada beliau berita, tapi subhanallah beliau menegur tidak secara langsung. Tapi beliau naik mimbar, kemudian berbicara secara umum, menyampaikan, dan itu tentunya lebih baik, lebih utama. Kita ketika ada teman dan sebagainya atau bisa kita menyampaikan dengan cara tidak langsung, itu lebih utama. Tentu itu lebih utama sehingga tidak mungkin menyinggung dia dan sebagainya. Begitu Rasulullah SAW. Kecuali orangnya nggak paham. Ada juga, apalagi di zaman kita sekarang banyak orang yang nggak paham sudah. Sudah kita ngomong jelas-jelasnya nggak paham juga. Wah itulah. Ini Nabi berbicara di hadapan para sahabat, tapi mereka paham. Alhamdulillah. Ini menunjukkan apa? Para sahabat di zaman dahulu mereka orang yang ilmunya sangat dalam. Dan mengerti, dengan isyarat paham. Dan itulah sebenarnya yang paling utama. Menegur dengan isyarat. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi SAW. Karena Nabi juga orang yang sangat pemalu. Maka Nabi tidak menegur secara langsung. Tapi secara isyarat. Nabi berbicara secara umum, tidak bicara, oh kenapa kamu tidak sebutkan si fulan dan si fulannya. Tahu Nabi tentunya. Tapi tidak sebutkan nama. Tapi Nabi bicara secara umum. Ini sebenarnya hal yang bagus, hal yang baik dalam kita menyampaikan atau menasihati seorang. Kita tidak menyebutkan namanya, tapi kita sampaikan ini secara umum. Tapi Nabi tentunya menyebutkan ini di depan umum, supaya ini menjadi pelajaran bagi semuanya. Tidak hanya kepada orang yang melakukan tersebut. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan di sini, akulah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah. Di sini Nabi mengatakan apa? Akulah yang paling kenal Allah dan aku yang paling takut kepada Allah. Apa maksud Nabi menyebutkan ini? Untuk membantah orang-orang tadi yang dia seolah-olah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Ketika Nabi membolehkan atau memberikan rukhsah pada sesuatu, terus mereka menghindar, menjauh, tidak menerima rukhsah tersebut, seolah-olah itulah yang paling mulia. Itu seolah-olah mereka yang paling utama. Maka Nabi membantah itu. Aku orang yang paling kenal Allah, aku yang paling takut kepada Allah. Maka aku melakukan ini, rukhsah ini. Kenapa kalian tidak? Maka Nabi tadi dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Aisyah, Nabi sampai marah.
Kenapa Nabi marah? Ini berkaitan dengan syariat, dan Aisyah radhiyallahu taala anha sudah menyebutkan bahwasanya Nabi itu tidak pernah marah kalau hal itu berkaitan dengan dirinya. Tapi kapan Nabi marah? Kalau itu berkaitan dengan syariat, dengan Islam. Ketika Islam syariat ini dilanggar, maka Nabi marah. Dan ini salah satu bentuknya. Ketika mereka menganggap dengan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, seolah-olah mereka itu benar. Seolah mereka lebih utama dengan melakukan ibadah, ritual ibadah yang macam-macam ya tadi. Melakukan misalnya seperti tadi kita sebutkan puasa muti, atau dia berzikir sekian ribu kali dan sebagainya, yang itu tidak diajarkan. Atau dia berada di suatu tempat dalam tenda atau apalah namanya, kelambu, macam-macam lah disebutnya. Soalnya itu yang paling sulit. Itulah yang paling utama menurut mereka. Maka Nabi katakan, aku yang paling kenal Allah, aku yang paling takut kepada Allah, tidak mensyariatkan seperti itu. Maka ibadah tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan ini yang paling susah, inilah yang paling dicintai Allah. Enggak. Ibadah itu adalah berdasarkan syariat. Bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Allah, itulah yang kita ikuti, itulah yang benar. Bukanlah penilaian ibadah itu yang paling berat, itulah yang paling utama. Enggak, belum tentu. Standar penilaian benar atau tidak adalah sesuai syariat. Itu ibadah. Standar penilaiannya. Benar atau tidak yang diajarkan, yang kita lakukan. Lihat itu ada dalilnya enggak dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada, itulah yang benar. Kalau tidak ada, berarti kita mengada-ngada. Walaupun itu menurut kita bagus. Menurut kita berat dan sebagainya. Tidak selalu menurut kita itu yang benar. Karena ibadah itu berdasarkan syariat, ya, bukan menurut selera kita, menurut kemauan kita. Maka Nabi mengatakan apa? Aku orang yang paling kenal Allah dan aku yang paling takut. Maka semakin seorang mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Makanya Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling kenal Allah. Semakin seorang kenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin orang tidak kenal Allah, dia semakin berani sama Allah. Berani dan lancang untuk melanggar perintah dan untuk meninggalkan perintah dan melanggar larangan Allah SWT. Tapi semakin seorang mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah SWT. Kemudian juga para ulama menyebutkan di antara faedah dari hadis ini bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, akulah yang paling kenal Allah dan aku yang paling takut. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah SWT, dan ilmu yang diiringi dengan amal. Makanya dikatakan ana a'lamuhum, aku yang paling kenal dengan Allah. Ini namanya Nabi memiliki quwwah ilmiah, memiliki kekuatan secara ilmu. Kemudian wa asyadduhum lahu khasyah, aku yang paling takut. Ini juga ini amal. Ini kekuatan amalia. Ada orang yang berilmu tapi tidak punya amal. Dia ilmunya banyak tapi tidak beramal. Dia ilmunya banyak tapi tidak takut sama Allah. Maka ini mirip Yahudi. Ada orang yang dia beramal tapi tanpa ilmu. Ini mirip Nasrani. Maka yang paling utama adalah bagaimana seorang berilmu, kemudian ilmunya diamalkan. Yang ilmu itu mendatangkan rasa takut kepada Allah. Maka semakin seorang bertambah ilmunya, bertambah takut kepada Allah SWT. Itulah ilmu yang bermanfaat. Semakin seorang kalau dia belajar, bagaimana kita bisa mendeteksi ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat atau bagi kita? Ilmu yang kita pelajari itu benar apa tidak? Caranya apa? Kalau kita semakin belajar, bertambah takut kita sama Allah, berarti benar itu ilmu itu yang dipelajari itu. Tapi kalau semakin kita belajar, semakin jauh kita dari Allah, berarti ilmu yang kita pelajari enggak benar. Karena ilmu yang benar mendatangkan ketakutan kepada Allah, rasa takut kepada Allah SWT. Al-khasyah. Kemudian juga faedah dari hadis ini, para ulama mengatakan bolehnya seorang menyebutkan kelebihan dirinya kalau itu memang diperlukan. Di sini Nabi mengatakan, aku yang paling berilmu, aku yang paling takut kepada Allah. Ini Nabi di sini menyebutkan itu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk memberitahukan kepada mereka, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengingkari rukhsah tadi. Maka dibolehkan seorang menyebutkan
mungkin kelebihan dirinya kalau memang itu diperlukan. Sebagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah kita sebutkan dalam tafsir. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dipanggil oleh Raja Mesir ketika itu, maka beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku orang yang bisa menjaga atau bendahara. Inni hafidhun alim. Aku adalah orang yang amanah dan berilmu. Maka Nabi Yusuf di situ menyebutkan sifat beliau. Tapi bukan untuk semata-mata membanggakan diri, tidak. Tapi untuk apa? Agar memberikan kemaslahatan, ada maslahat. Jadi para ulama mengatakan boleh menyebutkan kelebihan diri kita kalau itu ada maslahatnya. Misalnya ditunjuk ini mau jadi apa. Ketika seorang mungkin ada penunjukan ini untuk bidang apa dan sebagainya, kita boleh mengajukan diri, saya di bidang ini saja karena saya lebih paham di situ. Karena jurusan saya itu misalnya, nggak apa-apa. Daripada Anda nanti ditempatkan di bukan yang jurusannya. Maka boleh menyebutkan kelebihan dengan tujuan apa? Ada maslahat di situ, ada maslahat, ada kebaikan, maka itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah semata-mata seorang menyebutkan kelebihannya untuk membanggakan dirinya. Allah SWT katakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan Anda mensucikan diri Anda. Tapi kalau di situ ada maslahat, boleh seorang menyebutkan kelebihan dirinya dengan tujuan ada maslahat. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.